Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam belajar buat kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang ada di semester ganjil di Universitas Medan Area, yaitu mata kuliah Perdagangan Internasional di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Perkenalkan, saya Siti Sabrina Salkaura, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Perdagangan Internasional tahun 2020. Nah, sebelum kita membahas mengenai perdagangan internasional secara lebih mendalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dalam cakupan perdagangan internasional secara umum untuk mengenal perdagangan internasional sebagai pengantarnya. Nah, untuk yang menanyakan di mana kontrak ataupun silabus untuk mata kuliah kali ini, akan saya taruh di description box linknya untuk ke e-learning kita. Nah, selanjutnya, yang outline kita pada video kali ini adalah apa sih perdagangan internasional itu, latar belakang perdagangan internasional itu bagaimana, dan mengapa perdagangan internasional penting, dan bagaimana kondisi perdagangan internasional. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai perdagangan internasional, ada baiknya kita belajar mengenai ilmu ekonomi internasional dulu. Jadi menurut Nopirin tahun 2015, ilmu ekonomi internasional yaitu ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, namun dalam ruang lingkup internasional. Nah, pada intinya artinya adalah secara umum arti ekonomi, namun dengan ada kata internasional, artinya cakupan dari pemenuhan itu sendiri antar negara ataupun antar beberapa negara dan sebaliknya. Nah, menurut Budiono tahun 1995, ilmu ekonomi internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi atau perekonomian antar bangsa dan mekanisme kinerja perekonomian dunia pada umumnya. Sehingga sedikit kita tarik bahwa ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Nah, interaksi ekonomi internasional dapat berupa diantaranya ada 6, yaitu perdagangan barang, yaitu umumnya yang kita bahas adalah ekspor, impor, dan imbal dagang. Kemudian ada perdagangan jasa yang meliputi asuransi, perbankan, hotel, konsultan, dan jasa lainnya. Kemudian ada investasi portofolio yang meliputi pembelian obligasi atau saham dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada investasi langsung, yaitu pabrikasi di luar negeri atau pembuatan pabrik di luar negeri. Kemudian yang kelima ada franchise atau waralaba yang biasa kita temukan seperti Starbucks, KFC, McDonald, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada under license, yaitu biasanya ditemukan terutama untuk produk medis atau produk-produk kesehatan. Nah, dari situ dapat kita tarik lagi ekonomi internasional itu meliputi perdagangan internasional dan keuangan internasional. Nah, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai pertukaran atau transaksi barang dan jasa antar penduduk dari negara yang berbeda. Nah, umumnya yang kita bahas adalah ekspor impor. Ekspor itu adalah ketika suatu negara sudah dapat mencukupi suatu produk, misalnya produk X di dalam negaranya, kemudian dia memproduksi lebih banyak. Surplus dari produksi itu dapat diekspor atau dikirimkan ke negara lain yang memiliki permintaan akan produk tersebut. Nah, negara lain yang menerima tawaran produk dari barang yang mengekspor tadi disebut dengan negara pengimpor produk dari produk itu sendiri. Kemudian untuk keuangan internasional, umumnya berlangsung dalam jangka pendek dan berkaitan dengan kebijakan ekonomi suatu negara untuk mencapai kondisi keseimbangan atau equilibrium. Umumnya dibahas adalah valuta asing dan raca pembayaran. Nah, latar belakang perdagangan internasional, contohnya awalnya ada contohnya ada negara A dan negara B. Nah, negara A itu menghasilkan produk X dalam jumlah yang cukup banyak dan sudah mencukupi kebutuhan di dalam negaranya sendiri, sehingga kelebihan itu dapat diekspornya ke negara B. Karena memang contohnya negara B membutuhkan produk X tersebut, namun negara B ini memiliki produksi Y yang surplus atau sudah mencukupi untuk negaranya sendiri, sementara produk Y itu dibutuhkan oleh negara A, sehingga mereka dapat saling mengirimkan produk unggulannya masing-masing. Nah,
Hal ini biasanya disebut dengan barter, jadi pertukaran produk tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan zaman disebutlah perdagangan barang dan jasa. Nah, dengan perkembangan teknologi hingga sekarang, jadi perdagangan itu tidak hanya barang dan jasa, tapi mencakup aset-aset yang mengandung risiko seperti saham, valuta asing, dan obligasi. Namun intinya dari perdagangan adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak ataupun kalau tidak dua bisa berbagai pihak. Nah, dari keadaan tersebut dengan berbagai negara yang saya buat hijau-hijau ini dengan memiliki produk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh yang pertama adalah kuantitas, yang seperti tadi dibahas, contohnya ada dia surplus, kemudian adalah kualitas, kemudian ada jenis produksinya, sehingga dari perbedaan tersebut terjadi perdagangan internasional. Nah, ini adalah beberapa sebab-sebab yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya modal, tenaga kerja, dan teknologi. Untuk 3 poin selanjutnya akan kita bahas selanjutnya lebih mendalam. Nah, untuk salah satu contohnya kita bahas di sini adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam contohnya negara Indonesia. Negara Indonesia sumber daya alamnya sangat mendukung atau cocok dengan tanaman kelapa sawit, sehingga kita memiliki perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, dan kita memang mengekspor CPO, crude palm oil, dan beberapa turunan dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, kita mengekspor kepada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit ataupun yang memang membutuhkan. Nah, sementara kita sumber daya alamnya kurang cocok dengan contohnya tanaman gandum. Nah, kita yang ingin mengkonsumsi gandum dapat mengimpor dari negara lain dan dapat menghasilkan gandum itu sendiri. Kita bahas sedikit mengenai revolusi industri. Nah, revolusi industri ini lahir di Inggris. Jadi, Inggris itu handal dalam perdagangan internasional. Pada masa itu, Inggris produk-produknya dapat ditemukan di semua negara Eropa. Sementara negara Eropa tidak dapat mengimbangi kesuksesan dari perdagangan internasional si Inggris ini sendiri. Sehingga terjadi ketidakseimbangan. Di mana negara-negara Eropa itu dapat dengan mudah menemukan produk-produk Inggris yang dapat juga menjadi saingan untuk negara itu sendiri, sehingga mereka kemudian menerapkan tarif atau biaya masuk untuk produk-produk Inggris itu sendiri untuk melindungi produk dalam lokalnya. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional, terjadilah atau dibuatlah integrasi ekonomi internasional. Beberapa di antaranya adalah Bank Dunia atau World Bank, kemudian ada IMF atau Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund, kemudian ada International Trade Organization, kemudian ada General Agreement Trade and Tariff atau GATT, dan WTO atau World Trade Organization. Nah, itu tadi kan adalah integrasi ekonomi internasional. Nah, kemudian diikuti juga oleh ASEAN. ASEAN dengan produk-produk yang sudah bersaing di internasional, ASEAN juga ingin memproteksi negara-negaranya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh produk lokal dari negara tersebut, sehingga mereka dapat menerapkan tarif atau proteksi lainnya yang dapat dilihat peraturan-peraturannya. Sehingga perdagangan internasional dapat kita katakan adalah kesepakatan ataupun transaksi perdagangan yang saling menguntungkan. Ini adalah salah satu aliran pemikiran merkantilisme. Perdagangan internasional terjadi bila terdapat kesempatan memperoleh surplus neraca transaksi berjalan atau current account. Dikatakan surplus neraca transaksi artinya ketika ekspor lebih besar dari impor. Nah, umumnya secara gampang dapat kita simpulkan, ketika kita mengekspor suatu barang artinya kita mendapatkan keuntungan dari barang yang kita jual tersebut, dari ekspor tersebut. Nah, keuntungan dari ekspor itu kita gunakan untuk kita mengimpor barang yang tidak kita miliki atau membeli barang yang tidak dimiliki, sehingga diharapkan ekspor lebih besar daripada impor, sehingga terjadi surplus atau paling tidak seimbang. Nah, untuk ekspor dan impor sebagai lokomotif utama yang dipacu melalui peningkatan industri dalam negeri. Jadi ekspor itu juga impor, ekspornya itu didorong
beberapa orang mengatakan kita harus mendorong ekspor agar mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, sementara impor itu sendiri bisa dilakukan untuk impor produk kebutuhan primer, pelengkap hingga substitusi. Barang saingan untuk produk lokalnya jadi bertambah banyak. Nah, di merkantilisme ini dia tidak hanya atau mengetengahkan ekspor harus ditingkatkan dan diberikan rangsangan dengan berupa subsidi dan kawan-kawan, tapi sebaliknya impor juga harus dibatasi, yaitu berupa proteksi hingga perlindungan khusus untuk industri strategis maupun industri rakyat. Jadi tidak hanya ekspor yang ditingkatkan agar dapat surplus yang banyak kemudian tidak apa-apa impor, namun juga impor juga harus dikurangi apabila kita memiliki produk-produk yang sesungguhnya dapat bersaing secara lokal maupun internasional, sehingga produk yang dari internasional tadi kita batasi. Nah, hal ini sejalan dengan Adam Smith yang dalam bukunya The Wealth of Nation menjelaskan perdagangan bebas atau free trade antar negara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut. Nah, mengapa sih perdagangan ini penting? Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara atau kemungkinan memperoleh keuntungan. Contoh gampangnya gini, ketika Indonesia ini contohnya, ketika Indonesia zaman dulu ingin membuat misalnya mobil, namun membuat mobilnya belum secara pabrikasi atau masih secara manual. Nah, ini akan meningkatkan ongkos yang banyak. Kita bisa menciptakan mobil tapi akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Namun ketika kita impor, karena negara-negara luar negeri sudah memiliki pabrikasi atau yang sudah cukup tinggi tingkat teknologinya untuk menghasilkan suatu mobil, dapat menekan ongkos sehingga harga mobil itu sendiri tidak semahal ketika kita memproduksinya dalam negara, sehingga itu adalah kemungkinan memperoleh keuntungan dengan adanya margin harga tadi. Kemudian harga sangat ditentukan oleh biaya produksi yang terdiri dari upah, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah, serta efisiensi dalam proses produksi. Nah, tapi perbedaan harga bukanlah hanya ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ongkos produksi, tetapi juga karena perbedaan dalam pendapatan serta selera. Contohnya itu tadi, misalnya ada orang yang membeli mobil Ferrari dibandingkan dengan mungkin mobil Kia atau mobil-mobil Asia lainnya. Nah, kenapa? Itu karena selera dari orang tersebut. Sehingga kesimpulannya, pada prinsipnya ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yang sebetulnya sudah pernah kita bahas di pelajaran ekonomi mikro. Nah, ini adalah sedikit contoh model sederhana terjadinya perdagangan internasional yang akan kita bahas secara analisa parsial. Kita contohkan pada grafik yang pertama di sebelah kiri. Di sini kita asumsikan hanya ada dua negara, yaitu negara A dan B. Nah, di negara A ini pada titik equilibrium harga suatu barang adalah 100 dengan jumlah barang yang pada titik keseimbangannya adalah 250 unit. Nah, dia memiliki harga 100 ketika titik equilibriumnya 250. Namun ketika dia meningkatkan harganya menjadi 200, supply-nya itu ada banyak. Jadi ada supply-nya itu bisa selisih antara 600 hingga 250. Dia memiliki harga 200. Ketika harganya 200, supply-nya akan berada di 600. Nah, selisih dari ketika harganya 200 tadi, permintaan akan menurun dari 250 menjadi 100. Nah, selisih dari 600 ke 100 ini merupakan surplus penawaran. Nah, surplus penawaran ini dapat disalurkan menjadi ekspor di grafik ini kan ada ekspor, di mana titik equilibriumnya adalah ketika supply dan demand-nya berada di titik harga 100, dia titik seimbang, namun ketika harganya 200, supply-nya akan lebih besar, sebesar 500. Nah, apabila kita lihat di persamaan B, di kurva B,
Di kurva B kita lihat titik equilibrium produk tersebut adalah pada harganya 300, di mana supply-nya sama dengan demand-nya. Namun, apabila kita lihat harga yang diekspor tadi adalah sebesar 200, maka yang terjadi adalah permintaannya akan lebih besar daripada penawarannya. Nah, selisih permintaan dengan penawaran ini adalah sebesar ekspor itu sendiri, yaitu 500. Nah, di kurva terakhir dapat kita lihat terjadi keseimbangan ketika supply di negara A sama dengan permintaan di negara B, yaitu pada harga 200 dengan kuantitasnya adalah sebesar 500 unit. Nah, ini adalah contoh dari tadi kan ada yang keempat, bagaimana kondisi perdagangan internasional kita. Nah, ini adalah contoh dari komoditas ekspor Indonesia. Itu saya ambil citasi pada tahun 2019 di salah satu artikel. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tetap palm oil atau minyak kelapa sawit yaitu sebesar 14,4 billion. Kemudian ada coal briquette sebesar 11,98 billion. Kemudian ada petroleum gas sebesar 6,22 billion. Kemudian ada copper ore, kemudian ada emas, ada karet, perhiasan, minyak kelapa, kemudian ada mobil, kemudian ada kayu lapis. Untuk 10 komoditas yang kita ekspor. Kemudian untuk yang kita impor pada artikel tersebut dikatakan ada refined petroleum, kemudian ada gandum, ada gula mentah, kemudian ada kapas, kemudian ada kedelai. Ya, memang gandum ini kita impor ya. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari artikel tahun 2019. Nah, ini akan kita diskusikan dan akan menjadi salah satu dari tugas adik-adik sekalian. Nah, itu tadi kan ada bagaimana kondisi perdagangan internasional sekarang. Nah, yang lagi hits beberapa tahun ini selain dari corona adalah adanya perang perdagangan antara Cina dan Amerika, yaitu dipicu oleh tanggal 22 Maret 2018. Presiden Donald Trump mengenakan biaya masuk untuk produk-produk Cina yang masuk ke negara Amerika dengan alasan pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan sebuah slogan, "These practices of trading is not justice," atau kegiatan perdagangan ini tidak adil karena dianggap produk-produk Cina dapat mematikan atau dapat menjadi bersaing pada negara produk-produk Amerika itu sendiri. Kemudian dengan adanya respon Amerika seperti itu, maka Cina juga merespon. Mereka juga memberikan bea masuk kepada komoditas-komoditas ekspor Amerika ke Cina, atau negara Cina mengimpor beberapa produk dari Amerika dan dikenakan tarif atau biaya masuk. Salah satunya kalau saya tidak salah adalah komoditas pertanian, kedelai ataupun minyak nabati dari Amerika. Nah, dengan adanya perang dagang ini sebetulnya ada berbagai positif ataupun negatif untuk negara-negara lainnya karena mereka adalah dua negara raksasa untuk ekonomi. Nah, salah satu peluangnya adalah menurut artikel yang saya baca adalah Indonesia dapat diperhitungkan masuk ke dalam salah satu pasar tersebut untuk menggantikan masing-masing dari mereka yang berperang. Contohnya untuk minyak nabati itu sendiri bisa saja teralihkan ke minyak kelapa sawit, artinya ada peningkatan permintaan terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, atau ada artikel yang saya baca jadi ada berpengaruh terhadap buah-buahan Indonesia, ekspornya akan masuk ke salah satu negara tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari perdagangan internasional saat ini. Nah, ini adalah sedikit untuk diskusi kita selanjutnya, yaitu cari data terbaru 5 komoditas ekspor terbesar Indonesia dan 5 komoditas impor terbesar Indonesia. Jangan lupa sumbernya juga disebutkan. Nah, sekian presentasi dari saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesilapan dalam menjelaskan. Silahkan berikan masukan. Dan untuk adik-adik, jangan lupa untuk soal ataupun pembahasan yang akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semua.